Chen Xiang menentang kuasa dewa bagian 266. Benar-benar, Shen Xiang sangat gembira, lalu memberitahu manajer susunan transmisi bahwa dia ingin berteleportasi ke Istana Abadi Salju Terbang. Dia satu-satunya di sini yang ingin pergi ke Istana Abadi, jadi harganya sangat mahal. Istana Abadi Salju Terbang berwarna seputih salju saat butiran salju indah melayang di udara. Chen Xiang meninggalkan kota yang ramai dan menuju hutan belantara Istana Abadi. Dia melewati sekelompok besar gunung bersalju yang tinggi dan berlari sepuasnya. 3 hari kemudian, Chen Xiang tiba di lembah yang dalam. Di semua sisi, ada gunung salju yang diselimuti kabut putih. Di bawah lembah yang dalam, ada sebuah kolam. Chen Xiang sekarang berada di tepi kolam, menimbulkan tumpukan api dan memanggang daging burung Golden Peng. Dia mengoleskan bumbu yang diajarkan Huang Jintian padanya, mengeluarkan semburan aroma. Long Sui sudah kehabisan ring. Dia awalnya mengenakan gaun seputih salju, tapi dia sudah melepasnya dan menggantinya menjadi satu set pakaian tipis. Dia bahkan menyingsingkan lengan bajunya dan memegang daging panggang di tangannya, mencabik-cabiknya di mulutnya. Gaya makannya sangat tidak sedap dipandang. Jarang sekali Su Meiyao dan Bai Youyu keluar. Meskipun Chen Xiang dapat berbicara dengan kedua gadis itu sepanjang hari, dia jarang melihat mereka. Saat ini, dia bisa melihat sepasang wanita cantik dan cantik mengenakan pakaian mewah, yang membuatnya sedikit linglung. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, setiap kali dia merasakan perasaan menakjubkan seperti ini. Shen Xiang jelas sangat berhati-hati, dia memegang piring di tangannya, yang berisi daging panggang yang telah dipotong Shen Xiang. Saat dia makan, dia melihat sekelilingnya dengan waspada, tapi Su Meiyao memiliki senyum yang indah di wajahnya. Saat dia makan, dia memandang Shen Xiang dengan matanya yang menawan, dan mengobrol tanpa henti dengan Shen Xiang. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan matanya yang menawan untuk menggoda Shen Xiang. Elang emas kecil itu tidak kecil, cukup untuk dimakan sebentar. Saat ini, kami hanya makan daging sayap besar. Mulut Long Sui penuh dengan daging, dan ada sedikit kuah di sudut mulut dan wajahnya. Shen Xiang dan Su Meiyao menertawakan penampilannya. Bai Youyu dan Su Meiyao keduanya duduk di samping Shen Xiang. Pada awalnya, Shen Xiang memotong daging untuk mereka, tetapi kemudian, mereka menyajikan Shen Xiang dan Long Sui untuk menikmati pesta Raja Wali Emas. Kak Youyu, masih ada kuah di bibirmu. Biarkan bajingan kecil ini menjilatnya untukmu. Jangan sia-siakan. Long Sui terkikik saat melihatnya. Shen Xiang sangat ingin mencium mulut kecil Bai Youyu yang berlumuran kuah, tapi dia tidak berani. Jika itu Su Meiyao, akan lebih seperti itu. Bai Youyu menjilat bibirnya dengan lidahnya, lalu memutar matanya ke arah Long Sui dan berkata dengan lembut, "Tidak perlu. Kakak senior, saya tidak pernah berpikir bahwa dalam hidup kita benar-benar bisa makan daging Raja Wali Emas." Saat itu, guru selalu membicarakan masalah ini. Su Meiyao tertawa. Daging Raja Wali Emas lumayanlah. Hanya saja ada yang kurang." Bai Youyu tersenyum sedikit, lalu menatap Shen Xiang. "Apa yang hilang?" Shen Xiang mengerutkan kening dan bertanya. "Aku kekurangan minuman." Long Sui berteriak, lalu mengeluarkan teko anggur dan menuangkan beberapa cangkir air harum. Tidak diketahui dari mana dia mendapatkannya, tetapi Shen Xiang ingin minum lebih banyak setelah minum secangkir, tetapi naga kecil itu memperlakukannya seperti harta karun dan hanya memberinya setengah cangkir. "Sudah waktunya. Saatnya pergi ke negeri segudang dan abadi untuk melihatnya. Raja baru akan menjadi sangat bersemangat," kata Su Meiyao. Bai Youyu dan Su Meiyao memiliki sedikit keengganan di mata mereka. Bisa kembali ke alam surga dan makan daging di sini, mengobrol dan mengenang masa lalu, membuat hati mereka sangat bahagia. Namun, mereka akan segera kembali ke Serene Jade Ring. Mereka mendambakan kehidupan, dan hal semacam ini adalah yang paling sederhana bagi banyak orang. Kedua gadis itu kembali ke Serene Jade Ring, dan Shen Xiang terbang keluar dari lembah yang dalam, berlari dengan liar di tengah kepingan salju.
penuh kekhawatiran. Dia benar-benar ingin Sumei Yao dan Bai Youyu bisa keluar dari Serene Jade Ring tanpa rasa khawatir. Meskipun Sumei Yao dan Bai Youyu baru saja bisa keluar, mereka sangat tidak wajar. Akan ada suatu hari, Shen Xiang berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Di Istana Abadi Utama Negara Segudang dan Abadi, orang-orang dari seluruh dunia telah berkumpul, dan kebanyakan dari mereka adalah alkemis. Sebagai negara abadi yang fokus pada pil, setelah raja baru menjabat, aktivitas yang diadakan pasti akan bias terhadap alkemis. Di mata banyak alkemis, ini juga merupakan peristiwa besar bagi para alkemis. Ketika Shen Xiang kembali, dia segera pergi ke gedung Myriad dan, di sini, dia dapat dengan cepat mengetahui beberapa hal baik tentang alkemis, dan ada alasan lain mengapa dia datang ke sini, yaitu untuk menemukan Paman Li itu. Saat dia tiba di gedung Myriad dan, dia segera bergegas ke lantai 3. Paman Li memang ada di sini, dan Shen Xiang juga telah mengubah penampilannya. Namun, saat dia tiba, Paman Li sedikit mengangkat kelopak matanya, menatapnya sejenak, dan kemudian menutup matanya. Kios pemurnian pil Paman Li hanya dikelilingi oleh beberapa orang yang bosan, ini karena keterampilan pemurnian pil penatua Paman Li sangat tinggi, dan orang-orang yang mengawasinya semua ingin mempelajari sesuatu atau memahami sesuatu. Elder Paman Li, bisakah Anda membantu saya memperbaiki sejumlah pil? Saat Shen Xiang tiba di samping, dia langsung bertanya, semua orang memandangnya dengan aneh, karena sangat tidak sopan meminta orang lain membantunya memurnikan pil. Tentu, Paman Li juga terkejut. Dengan senyuman di wajahnya, Shen Xiang mengeluarkan satu set bahan obat relief dan menyerahkannya. Penatua Paman Li sendiri mengeluarkan beberapa bahan obat tambahan dan melemparkannya ke dalam tungku pil. Pemurnian relief dan oleh Paman Li juga sangat cepat, semua orang tahu ini. Shen Xiang tidak menunggu lama sebelum Paman Li membuka tungku pil, hanya ada satu hidupkan kembali dan. Ketika Shen Xiang menerima relief dan, dia merasakan ada sesuatu di dalamnya. Setelah menerimanya, dia berbalik dan pergi. Dia awalnya berencana menggunakan kesadarannya untuk mengirim pesan kepada Paman Li, tetapi Paman Li tidak menjawab. Kasar sekali, tidak heran dia hanya diberi satu pelet. Level puncak Paman Li harusnya 3 pelet, kan? Seseorang berkata sambil melihat Shen Xiang pergi. Shen Xiang mengambil relief dan pergi ke lantai pertama. Dia tidak terburu-buru untuk melihat apa yang ada di dalamnya, karena dia telah mendengar tentang perekrutan alkemis di Istana Kekaisaran, dan bahwa akan ada kompetisi pemurnian pil yang diadakan pada saat itu. Yang perlu diperhatikan adalah kompetisi pemurnian pil ini tidak sesederhana sebuah kompetisi, itu juga merupakan tantangan dari negara Segudang dan Abadi ke alam suci dan yang telah menyatu dengan mereka. Dijelaskan, kompetisi akan dibagi menjadi 3 kubu, satu sisi akan mewakili alam suci dan sisi lain akan mewakili negara Segudang dan Abadi, dan kemudian akan ada individu atau kekuatan mereka sendiri yang berpartisipasi. Jika ini merupakan tantangan bagi alam suci dan, imbalannya pasti akan sangat kaya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Shen Xiang sangat menantikannya, dia berencana untuk ikut bersenang-senang. Aku bahkan mungkin akan bertemu seseorang yang kukenal. Shen Xiang berjalan keluar dari gedung Myriad dan menghancurkan relief dan yang telah disempurnakan oleh Paman Li untuknya. Dia melihat sebenarnya ada selembar kertas kecil yang tersembunyi di dalamnya. Shen Xiang tidak tahu di mana Gunung Lima Ular berada, tetapi setelah bertanya-tanya, dia tahu bahwa gunung itu berada di luar hutan belantara tidak jauh dari pusat istana utama. Ada sebuah gunung di sana yang tampak seperti 5 ular yang melingkar. Sekarang hari sudah gelap, tetapi Shen Xiang telah tiba di puncak Gunung 5 Ular, menunggu Paman Li tiba. Sebelum dia datang, dia sudah menanyakan tentang Paman Li, dan hanya tahu bahwa Paman Li ini tiba-tiba muncul. Dia tidak memiliki latar belakang, dan kekuatannya juga tidak diketahui, tetapi keterampilan pemurnian pilnya sangat tinggi. Dia telah berada di gedung Myriad dan selama lebih dari 10 tahun, dan selama periode waktu ini, banyak kekuatan besar yang mencoba mengikatnya,
tetapi tidak satu pun yang berhasil, dan kekuatannya tampaknya juga sangat kuat. Larut malam, sinar bulan perak bersinar di puncak Gunung Lima Ular. Shen Xiang sedang berbaring di atas batu datar, mandi di bawah sinar bulan, mengagumi gemerlap bintang di langit. Langit berbintang di sini sama dengan yang dia lihat di Ditian, tetapi di sini tampak sedikit lebih cerah. Saat dia dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba mendengar tawa Paman Li. "Pemimpin gerbang penakluk naga, kurasa kamu sudah lama berada di sini." Kata-kata ini membuat Shen Xiang sangat ketakutan, dan pada saat yang sama membuatnya waspada. "Kamu mengenaliku." Wajah Shen Xiang penuh kewaspadaan, seluruh tubuhnya tegang, seolah sedang menghadapi musuh besar. "Lihat aku seperti itu, jika aku punya niat buruk terhadapmu, aku tidak akan mengatur pertemuan denganmu di sini. Ngomong-ngomong, kita bisa dianggap berada di pihak yang sama. Muridku baik-baik saja di gerbang penakluk nagamu." Penatua Paman Li tertawa. Shen Xiang terkejut, lalu bertanya dengan heran, "Kamu adalah Li Tianjun?" Saat itu, ketika dia masih di alam bela diri fana, nama Dan King sudah sangat terkenal, dan Li Baojun adalah muridnya. Namun, kemudian, dia mendengar bahwa Li Tianjun kalah dari seorang wanita tua dan kehilangan segalanya. "Saya telah menipu banyak orang berkuasa." Shen Xiang masih memiliki kewaspadaan. "Perasaan itu, saya tidak bisa menggambarkannya dengan jelas. Perasaan ini karena pengalaman saya selama bertahun-tahun di bidang alkimia. Selama Anda mendekat, saya akan merasakan perasaan yang luar biasa itu, sangat sulit untuk menggambarkannya dengan jelas. Saya mendengar murid saya berbicara tentang Anda, jadi saya rasa kemungkinan besar itu adalah Anda." Ketika Li Tianjun membicarakan masalah ini, wajahnya juga sangat kosong. Dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Mungkin karena jalur alkimia yang kamu lalui berbeda dengan jalurku, tapi tujuannya sama, itulah sebabnya aku merasa seperti ini." "Kapan Penatua Li menyebutku kepadamu?" Shen Xiang bertanya, "Apakah Anda masih bisa menghubunginya sekarang?" "Sekitar 20 tahun yang lalu, saya tidak bisa lagi." Ditian menjadi semakin solid, dan sangat sulit untuk menyebarkan informasi di sini. Saat itu, dia memberitahuku tentang metode anehmu dalam memurnikan pil, jadi saat kamu menyempurnakan relief dan terakhir kali, aku tahu itu kamu, kata Li Tianjun. Sekarang Shen Xiang melihat penampilan orang tuanya, tentu saja itu bukan penampilan aslinya, dia juga telah mengubah penampilannya. "Aku hanya penasaran, kenapa kamu tidak tinggal di istana? Bukankah kamu awalnya tinggal di toko nomor 6 dengan baik?" "Aku juga mendengar bahwa kamu berasal dari KTT pembunuhan iblis." Li Tianjun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pangeran ke-6 itu bukan orang baik, jadi aku kabur." Shen Xiang menghela nafas, sekarang dia adalah raja di sini, saya harus lebih berhati-hati. Tentu saja Li Tianjun tidak mengetahui tentang dia. Ada hal lain yang dia lakukan di sini. "Saya mendengar bahwa Anda kalah dari seorang pria bernama Bisia dan Immortal." Tanya Shen Xiang, dia tidak takut menyodok bagian sakit Li Baojun, karena Li Baojun mengatakan bahwa tuannya sangat mudah untuk bergaul. Li Tianjun menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku juga manusia, akan selalu ada saat di mana aku kalah. Aku harus mengatakan bahwa Bisia dan Immortal sangat kuat. Aku terlalu sombong saat itu, tapi ini adalah hal yang baik bagi saya, ini memungkinkan saya untuk berkembang pesat. Senang sekali bisa bertemu kenalan di sini, padahal baru pertama kali kita bertemu." Li Tianjun menepuk bahu Shen Xiang dan tertawa kecil. "Senior Li, sejujurnya, saya masih harus berterima kasih, meskipun saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya, kebun obat yang Anda tinggalkan sangat membantu saya." Wajah Shen Xiang serius. "Sama-sama, hal-hal yang saya tinggalkan bukanlah apa-apa. Itu semua adalah hal-hal yang menurut saya tidak berguna." Li Tianjun memandang kota yang ramai di kejauhan, "Saya hanya tidak menyangka bahwa orang seperti Anda benar-benar memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk menempuh jalan yang berbeda. Aku bisa mengajarimu teknik alkimia itu."
Shen Xiang segera berkata, "Tidak perlu, aku juga ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa mendobrak peraturan kaku itu dan menjalani jalanku sendiri. Itu akan memberiku rasa pencapaian." Li Tianjun tersenyum lega. Hal ini membuat Shen Xiang semakin mengaguminya. Dibandingkan dengan Wang Qiongjin, jelas siapa yang lebih baik. Tidak lama lagi, Bisia dan Immortal akan tiba di sini. Saat itu, saya mungkin bisa bersaing dengannya lagi. Li Tianjun menghela nafas pelan. Oh, mungkinkah itu kompetisi yang diadakan oleh Raja Baru? Jika waktunya tiba, aku ingin berpartisipasi juga. Shen Xiang berkata, "Saya akan mendapatkan hadiahnya. Raja baru ini tidak boleh terlalu pelit, bukan?" Li Tianjun tertawa, "He Pei King selalu murah hati, hadiahnya pasti bagus, tetapi pada saat itu, mereka yang bisa bertahan sampai akhir semuanya akan berada di level dan immortal, spesifikasinya masih tergantung pada kompetisi aturan. Bukankah kompetisi ini seharusnya diperuntukkan bagi semua alkemis?" Shen Xiang mengerutkan kening. "Itulah yang saya katakan, tetapi siapapun dapat berpartisipasi, ketika saatnya tiba, aturan yang cocok untuk semua alkemis akan ditetapkan, tetapi keterampilan pemurnian pil dan immortal pasti akan jauh lebih tinggi daripada alkemis lainnya. Di lapisan kompetisi, aku khawatir hanya alkemis yang bisa menonjol." Li Tianjun berkata, "Tetapi jika itu kamu mungkin bisa mematahkan pola ini." Shen Xiang merasakan banyak tekanan ketika dia berpikir untuk bersaing dengan sekelompok besar dan immortal. Belum lagi Li Tianjun juga akan berpartisipasi, meskipun dia telah menempuh jalur alkimia yang berbeda melalui alkimia surgawi, dia masih terlalu muda. Kali ini, dapat juga dikatakan bahwa untuk membangun kekuatannya, He Pei King secara langsung menantang alam suci dan dapat dikatakan bahwa ini adalah kompetisi antara alkemis dari seluruh negeri Segudang dan Abadi dan alkemis dari alam suci dan, namun, pada saat itu, saya tidak akan mewakili negara Segudang dan Abadi dan akan mampu mengalahkan alam suci dan negara Segudang dan Abadi dalam satu gerakan. Li Tianjun tersenyum tipis dan melihat ke kejauhan dengan ambisi. Mendengar Kaisar Naga datang, Shen Xiang diam-diam terkejut. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kaisar Naga, dan bisa juga dikatakan bahwa dia sangat membenci Kaisar Naga. Jika Kaisar Naga mengetahui penyebab sebenarnya kematian putranya, maka Shen Xiang tidak akan merasa nyaman saat ini. Apa yang dilakukan orang seperti Kaisar Naga di sini? Bukankah itu terlalu merendahkan? Shen Xiang jelas tidak ingin ranker sekuat itu datang. Ketika saatnya tiba, dia juga akan berpartisipasi. Dan jika ranker ini mengetahuinya, itu akan merugikannya. Aku hanya menebak, tapi kompetisi ini bukan lelucon. Ini sangat penting bagi alam suci dan negara Segudang dan Abadi, atau bahkan seluruh alam surga, kata Li Tianjun. Ini akan dimulai dalam beberapa hari. Pergi dan bersiaplah. Li Tianjun menepuk bahu Shen Xiang. Berapa hari lagi? Shen Xiang tidak menyangka akan secepat itu. Dia merasa masih ada waktu setidaknya 1 bulan. Jika begitu cepat, bukankah banyak orang yang tidak bisa bersiap tepat waktu? Kompetisi ini pada awalnya tidak diperuntukkan bagi banyak orang. Li Tianjun tertawa, lalu melompat turun dari puncak gunung dan terbang ke kejauhan, menghilang ke langit malam. Shen Xiang menatap sosoknya yang menghilang dengan bingung. Hanya beberapa hari, dia tidak tahu apakah dia bisa mencapai hasil luar biasa dalam kompetisi semacam ini, karena bahkan dan immortal yang kuat seperti Li Tianjun akan berpartisipasi, dan pada saat itu, juga akan ada orang-orang seperti Bisia dan Abadi. Kompetisi skala besar semacam ini tidak akan mempertandingkan pemurnian pil abadi. Persaingan dalam pemurnian pil abadi biasanya dilakukan secara pribadi, karena memakan banyak waktu. Paling-paling, itu akan menjadi pil tingkat surga bermutu tinggi, tetapi Anda tidak melakukannya, tidak punya cukup waktu sekarang, lupakan pil tingkat surga tingkat tinggi, bahkan pil tingkat surga tingkat menengah pun agak sulit bagimu. Kata Su Meiyao. Saya harap peraturannya adil bagi alkemis setingkat saya. Shen Xiang jelas tidak akan menaruh harapannya pada aturan. Dalam beberapa hari berikutnya,
dia pertama kali mendaftar dan menyempurnakan sejumlah relief dan di tempat untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kemudian, dia pergi membeli beberapa bahan obat origin returning dan terakhir kali, dia menjadi Hefeng dan pergi ke toko ke-6 untuk menipu sebotol pil penyembuhan tingkat surga tingkat rendah. Pil jenis ini dijual dengan harga lebih tinggi daripada Hunyuan dan efek penyembuhannya jauh lebih baik daripada relief dan, terlebih lagi, lebih sulit untuk memurnikannya daripada Hunyuan dan bahan-bahannya tidak mudah untuk ditanam, sehingga hati Shen Xiang sakit ketika dia membeli bahan-bahan untuk origin returning dan untungnya yang ada hanya pil dan immortal pil. Selama saya merawat pil dan immortal ini, saya akan mendapat setengahnya. Apakah kamu tidak akan memurnikan hewan suci dan terlebih dahulu? Long Sui bertanya dengan lembut. Shen Xiang sudah memiliki buah hewan suci, tetapi dia belum pernah memurnikannya. Tidak usah terburu-buru, kesulitan memurnikan dan hewan suci ini tidak terlalu tinggi. Jika aku bisa menyempurnakan dan pemulihan asal ini, buah hewan suci juga tidak akan terlalu sulit. Shen Xiang menghilangkan sebagian kotoran dari buah Baiyuan, lalu meletakkannya di telapak tangannya dan melepaskan api surgawi 5 elemen. Apinya saat ini jauh lebih kuat, dan dia bahkan bisa melepaskan api surgawi pelangi, namun, tingkat konsumsinya sangat tinggi, dan bahkan jika dia menggunakan api surgawi 5 elemen, tingkat konsumsi ki bawaannya sangat cepat. Sepertinya api surgawi 5 elemen tidak mudah digunakan. Saya harus menggunakan api surgawi langit dan bumi. Shen Xiang menggabungkan atribut 5 elemen api surgawi menjadi satu. Perlawanan dari semangat pengobatan buah Baiyuan sangat kuat. Dibutuhkan serangan mental yang sangat kuat dan nyala api yang sangat kuat untuk membuatnya tunduk dan menyempurnakannya sedikit demi sedikit. Meskipun api surgawi di langit dan bumi sangat kuat, ia menghabiskan banyak energi. Namun, hal itu menghabiskan banyak energi. Setelah menggunakannya selama 6 hingga 4 jam, dia telah menghabiskan sebagian besar ki bawaannya, jadi dia hanya bisa menggunakan 5 elemen api surgawi dan api surgawi langit dan bumi secara bergantian. Masih tidak berhasil. Sepertinya semangat setiap ramuan obat sangat berbeda. Shen Xiang menghela nafas dalam hatinya. Buah Baiyuan di telapak tangannya telah terbakar hingga tampak seperti besi merah. Namun, tiba-tiba terbuka dan kemudian meledak menjadi awan abu yang tidak berguna. Hunyuan dan juga merupakan pil tingkat surga tingkat rendah, tetapi ketika dia pertama kali mulai menyempurnakannya, kemajuannya cukup lancar. Namun buah Baiyuan ini membuatnya merasa terhalang oleh ambang batas yang sangat sulit untuk dibeli. Itu hanya buah Baiyuan, bahkan jika aku menggunakan alkimia peramalan, aku pasti akan gagal pada kali pertama. Kata Su Meiyao. Berbeda dengan Foreseeing Alchemy. Meski menggunakan Foreseeing Alchemy itu rumit, saya selalu merasa cepat atau lambat saya akan berhasil, namun, menggunakan pemurnian dewa sekarang membuat saya merasa tidak berdaya, dan saya merasa akan sangat sulit untuk memurnikan buah Baiyuan ini. Meskipun Shen Xiang mengatakan ini, dia tetap mengeluarkan buah Baiyuan. Ramuan obat tingkat tinggi ini memiliki kekuatan perlindungan diri yang sangat aneh. Jika seseorang ingin memotongnya menjadi beberapa bagian, itu adalah masalah yang relatif sederhana. Namun, karena hal ini, keutuhan ramuan obat akan hancur dan energi di dalamnya akan hilang. Melalui api, seseorang dapat meningkatkan kualitas tanaman obat. Namun, semangat ramuan obat ini tidak memungkinkan seseorang melakukannya dengan mudah. Mereka akan menolak, jadi ketika menggunakan api untuk menangani ramuan obat ini, itu akan sangat sulit. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan ramuan obat ini hancur dengan sendirinya. Alkimia peramalan dapat memprediksi perubahan internal obat roh, sehingga memperbaiki suhu nyala api dan beberapa kesalahan kecil dalam berbagai aspek, mencegah obat roh menghancurkan dirinya sendiri dan membakarnya sedikit demi sedikit. Namun, pemurnian Tuhan yang digunakan Shen Xiang saat ini adalah menyempurnakan semuanya sekaligus. Ini membutuhkan nyala api yang kuat, dan pada saat yang sama,
kekuatan mental yang kuat untuk menyerang roh di dalam obat roh, mencegahnya melawan. Masalah yang dihadapi Shen Xiang saat ini adalah sangat sulit untuk menghadapi roh-roh itu. Dia selalu memberi obat-obatan roh ini kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ia sempat gagal 4 kali berturut-turut, dan pada kali kelima, ia akhirnya berhasil melakukan terobosan. Dia dapat mengawetkan sedikit bubuk obat dari obat roh, tetapi dia tidak lagi memiliki buah bayuan tambahan, jadi dia hanya bisa membiarkan Su Meiyao menyalin beberapa cairan dewa ciptaan di dalam cincin. Shen Xiang beristirahat selama 4 jam, lalu memurnikan buah bayuan lagi. Kali ini, dia membuka matanya dan melihat buah bayuan di telapak tangannya. Dia menyuntikkan sejumlah besar kekuatan suci ke dalamnya untuk menekan obat roh di dalamnya, dan pada saat yang sama melepaskan api langit dan bumi untuk membakarnya. Suatu hari sebelum dimulainya kompetisi, Shen Xiang keluar dari ruang pemurnian pil. Ia sudah gagal memurnikan lebih dari 10 buah bayuan, namun hal ini tidak mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kompetisi. Meskipun dia tidak berhasil menyempurnakan pil pemulihan asal, dia merasa telah memperoleh cukup banyak dalam beberapa hari terakhir. Shen Xiang, yang telah tinggal di ruang pemurnian pil sepanjang waktu, baru saja keluar ketika dia mendengar banyak berita mengejutkan, misalnya, jenius generasi baru Heaven Immortal Li Tianjun akan berpartisipasi dalam kompetisi, dan lawan lamanya, Bixia dan Immortal, juga akan berpartisipasi. Selain itu, banyak juga dan immortal terkenal yang telah tiba. Meskipun dan immortal dari alam suci dan tidak terlalu terkenal, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Dikatakan bahwa bahkan ada tier 7 dan immortal di alam suci dan, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga panjang dari alam suci dan juga akan datang. Yang berpartisipasi adalah tingkat 5 dan abadi, 4 klan besar dari alam suci dan harus menjadi lawan yang paling dihargai oleh negara segudang dan abadi. Petik 2. Ketika Shen Xiang mendengar kata-kata seorang alkemis tua, jantungnya berdetak kencang. Jika keluarga panjang juga datang, Long Huisan, Raja Naga Wanita, juga harus hadir. Aku ingin tahu apakah Ling kecil mengikutiku ke sini. Jika He Feng mengetahui bahwa Ling kecil mengikuti kakak Long, itu mungkin merepotkan. Shen Xiang mengusap dagunya dan berjalan menuju gedung Myriad dan sekarang menjadi lebih hidup, dan ada lebih banyak lagi alkemis. Shen Xiang berjalan mengitari tempat itu, tetapi tidak menemukan Li Tianjun. Dia pergi dengan kecewa, tetapi saat dia berjalan keluar dari pintu gedung Myriad dan, dia melihat seorang kenalan lama. Duhai. Duhai adalah seorang tier 3 dan immortal, dan pada saat ini, dia mengikuti beberapa pria tua, mengobrol dan tertawa saat dia berjalan ke gedung Myriad dan. Hal ini membuat Shen Xiang memikirkan Du Yanyao. Du Yanyao juga seorang alkemis wanita, tapi dia tidak mengikuti Duhai, tapi mengikuti Yan Zilan dan yang lainnya. Aku ingin tahu apakah gadis Xiang Yue dan Qian Qian akan datang. Shen Xiang tidak pergi dan mengakui Duhai. Identitasnya tidak dapat diungkapkan dengan mudah, jika tidak, dampaknya akan besar, dia mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi, dan bahkan mungkin dikepung dan dibunuh oleh sekelompok besar kekuatan yang kuat. Shen Xiang datang ke sebuah toko, yang dibuka oleh Divine Sabre Immortal Palace, itu mengkhususkan diri dalam menjual harta sihir dan peralatan abadi. Istana abadi Saber Surgawi adalah kekuatan pemurnian, dan hal-hal yang mereka sempurnakan semuanya cukup bagus. Tempat ini juga menemukan harta ajaib, tetapi Shen Xiang tidak berani menjual pedang abadi yang dia peroleh dari medan perang. Dia datang ke sini untuk memilih tungku pil, karena dia sudah mendengar bahwa tungku pil yang digunakan dalam kompetisi semuanya dibawa sendiri. Dia tidak bisa menggunakan tungku Yanlong, karena ada terlalu banyak orang yang mampu di alam surga, dan akan sangat mudah untuk melihat mereka. Cukup untuk membeli tungku abadi tingkat rendah. Yang utama tahan panas dan kokoh, Su Meiyao mengingatkannya. Dia juga tidak merekomendasikan Shen Xiang menggunakan tungku Yanlong untuk bersaing, itu adalah tungku pil artefak naga tingkat suci.
Saya tidak mampu membelinya, itu terlalu mahal. Shen Xiang melihat beberapa di antaranya, dan semuanya berharga puluhan juta kristal spiritual. Adik kecil, dari kelihatannya, bukankah kamu sedikit kekurangan uang? Berapa harga yang kamu butuhkan? Berapa peringkatnya? Penjaga toko bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Shen Xiang mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya ingin tungku pil abadi tingkat rendah, tapi harganya terlalu mahal, saya hanya memiliki 6 juta kristal spiritual pada saya. Shen Xiang berkata dengan jujur. Dia sebelumnya telah memenangkan 1000 kristal spiritual, tetapi dia telah menggunakan banyak dari mereka setelah beberapa teleportasi. Ini memang agak sulit, kalau tidak keberatan pakai yang lama, ada yang lebih cocok itu berasal dari sumber yang sah dan tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Penjaga toko berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan tungku pil abu-abu yang tingginya setengah dari seseorang dan tampak seperti tangki air. Penampilannya sangat kasar, dan terlihat seperti tangki air. Bentuknya bulat dan montok, jika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat pintu masuk api di bagian bawah, itu jelas berbentuk tangki air. Namun warnanya masih sangat baru dan terlihat lebih tebal. Shen Xiang membuka tutupnya, melihat ke dalam, lalu mengetuknya. Dia merasa cukup puas, karena ini juga merupakan artefak abadi tingkat rendah. Bahan bermutu tinggi yang digunakan sudah cukup, dan beberapa formasi yang digambar di dalamnya tidak buruk. Hanya saja penampilannya agak tidak bisa diterima. Orang yang memurnikan tungku pil ini seharusnya memiliki banyak pengalaman dalam pemurnian, tapi mengapa dia membuat bentuk seperti itu? Shen Xiang mengerutkan kening. Penglihatan bagus. Ini memang hasil karya seorang master. Bagaimana kalau 6 juta kristal spiritual? Kata penjaga toko sambil berseri-seri. Su Meiyao berkata, selain fakta bahwa tungku pil ini terlihat terlalu buruk, semuanya cukup bagus. Mari kita turunkan harganya sedikit. Shen Xiang juga memiliki pemikiran yang sama, dan berkata, 4 juta kristal spiritual, dari kelihatannya, tungku pil ini cukup bagus. Ini cukup baru, tapi saya tahu bahwa ini telah melalui tangan setidaknya selusin orang. Apalagi tampilannya yang kurang cantik sehingga akan sulit Anda jual. Petik 2. Penjaga toko melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, anak muda, tungku pil ini berasal dari KTT pembunuhan iblis, saya pasti tidak akan berbohong kepada Anda, ada formasi abadi kecil yang hanya dapat ditarik oleh orang-orang dari KTT pembunuhan iblis, disebut api surgawi bintang 7. Saat memurnikan pil, ia dapat menyerap kekuatan bintang dan memperkuat apinya. Itu memang formasi kecil abadi dari KTT pembunuhan iblis. Hanya sejumlah kecil orang di KTT pembunuhan iblis yang tahu cara menggunakannya. Lagi pula aku tidak memahaminya, Su Meiyao juga sedikit terkejut. Shen Xiang berkata dengan suara rendah, Anda mengatakan sebelumnya bahwa jalannya normal, tempat seperti apa KTT pembunuhan iblis itu? Jika saya menggunakan tungku pil ini dan dilihat oleh musuh KTT pembunuhan iblis, bukankah aku akan mendapat banyak masalah? Kamu masih berani menjual barang semacam ini dengan harga setinggi itu. Petik 2. Jangan khawatir, kami akan memberimu bukti bahwa itu dijual oleh Divine Sabre Immortal Palace. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Penjaga toko buru-buru tersenyum meminta maaf. Hanya 4 juta kristal spiritual, tanganku benar-benar agak kaku. Selain itu, kamu harusnya bisa mengatakan bahwa aku akan berpartisipasi dalam kompetisi. Ketika saatnya tiba, aku mungkin memerlukan beberapa kristal spiritual untuk berubah hal-hal di sekitar atau sesuatu, kata Shen Xiang. 4.500.000 kristal spiritual, mari kita mundur selangkah. Penjaga toko menghela nafas. Lupakan saja, aku akan membelinya. Beri aku bukti yang lebih dapat dipercaya. Jangan sampai aku membeli tungku pil ini, yang setara dengan membeli senjata. Shen Xiang memperingatkan penjaga toko dengan serius. Setelah Shen Xiang keluar dari toko, wajahnya penuh senyuman, karena dia merasa tungku pilnya tidak buruk. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan tungku Yanlong miliknya,
tidak terlalu buruk jika dia menggunakannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tungku pil ini juga memiliki nama yang cukup bagus, disebut tungku harta karun bintang 7. Efek penguatan apinya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan tungku Yanlong, itulah sebabnya dia puas dengan harganya, karena pemurnian Tuhannya membutuhkan nyala api yang sangat kuat. Pergi ke tempat pendaftaran dan lihat, alkemis kuat macam apa yang ada di sana. Shen Xiang datang ke aula besar tidak jauh dari istana. Ini adalah istana segudang dan abadi, dan setiap lantai sebesar alun-alun, dengan ketinggian 50 lantai, lantai bawah semuanya dibuat untuk penonton, dan istana abadi ini biasanya digunakan untuk kompetisi dan lelang skala besar. Shen Xiang masuk dan melihat sekeliling, dia menyadari bahwa beberapa ruang VIP memancarkan aura yang kuat, jadi dia tahu bahwa ketika tiba waktunya untuk kompetisi, para ahli itu akan bersembunyi di ruang pribadi dan menonton. Tempat kompetisi di tengah sangat besar, dan ada banyak kursi di sekelilingnya, ada banyak kursi berlapis, dan ada banyak orang. Shen Xiang menebak bahwa ketika saatnya tiba, mereka pasti akan membebankan banyak biaya masuk. Negara abadi angin ilahi dan negara abadi laut putih sebenarnya sedang bertarung. Alkemis yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bahkan mengatakan bahwa mereka tidak menaruh perhatian pada negara segudang dan abadi dan alam suci dan. Saat Shen Xiang masuk, dia mendengar ini dan segera melihat ke arah suara itu adalah beberapa lelaki tua yang mengobrol bersama. Negara abadi Baihai seharusnya menjadi tanah kekaisaran Laut Putih. Aku penasaran bagaimana keadaan Ji Meixian dan Zhao Yi Profound, dua budak perempuan kecil itu. Aku sangat merindukan mereka, pikir Shen Xiang. Wajah Ji Meixian yang dingin dan anggun muncul di benaknya. Dia pernah menjadi peri abadi Yuyi yang terkenal di alam surga, tetapi dia telah dipukuli dengan kejam olehnya, dan bahkan menjadi budak wanitanya. Negara segudang dan abadi telah menyinggung terlalu banyak orang. Mereka mengatakan bahwa kompetisi ini paling berkaitan dengan negara segudang dan abadi dan alam suci dan mereka. Mereka bahkan tidak memandang orang lain, jadi kekuatan lain juga tidak puas. Kata lelaki tua lainnya. Shen Xiang berjalan mendekat dan bertanya, "Senior, apakah hadiah terakhirnya sudah diumumkan?" Masih ada 1 hari sebelum kompetisi dimulai, dan ini adalah batas waktu terakhir. Awalnya, dia sudah mendaftar dan lulus ujian, jadi dia harus pergi dan menerima token giok kompetisi hari ini, yang setara dengan sertifikat kualifikasi kompetisi, dan memerlukan 10.000 kristal spiritual untuk membelinya. Ada lebih dari 10.000 alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi, dan negeri segudang dan abadi dapat memperoleh sejumlah besar uang dengan mengumpulkan biaya ini. Oleh karena itu, tidak ada ruginya bagi mereka untuk mengambil sejumlah hadiah berharga. Shen Xiang sudah mengantri untuk membeli tablet giok, dan peraturannya juga diumumkan hari ini. Setelah melihat isi ronde pertama, dia langsung menghela nafas lega. Putaran pertama kompetisi biasanya diadakan untuk menghilangkan sejumlah besar alkemis yang berpartisipasi. Di babak ini, hanya 1.000 alkemis yang bisa memasuki babak kedua, yang berarti lebih dari 10.000 alkemis akan tersingkir setelah babak pertama. Dengan menggunakan metode penilaian, tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan pil tingkat dasar, dengan negara segudang dan abadi menyediakan bahan obat. Pil tingkat dasar tingkat rendah bernilai 1 poin, pil tingkat menengah bernilai 2 poin, dan pil tingkat tinggi bernilai 1 poin. Adalah 3 poin, hanya pil dengan kualitas terbaik yang akan dinilai, dan pada akhirnya, mereka akan memasuki babak berikutnya melalui peringkat poin, yang berarti 1.000 alkemis teratas. Shen Xiang melihat aturan dan menghitung dalam hatinya, jika itu dia pasti akan menyempurnakan pil tingkat dasar tingkat tinggi, karena kecepatannya dalam memurnikan pil tingkat tinggi sama cepatnya dengan pil tingkat rendah. Jika itu adalah 3 alkemis teratas, mereka bisa mendapatkan pil yang mereka buat. Sisanya akan menjadi milik negeri segudang dan abadi. Shen Xiang tertawa, rencana yang bagus. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan puluhan ribu alkemis yang luar biasa untuk membantu mereka menyempurnakan pil dalam jumlah besar.
Negara segudang dan abadi pasti tidak akan rugi, hadiah yang akan mereka ambil pada akhirnya pasti sangat berharga. Mereka hanya dapat menggunakan metode ini untuk memulihkan biaya mereka. Ketika saatnya tiba, mereka harus membayar biaya masuk ke saksikan kompetisinya. Alam surga begitu besar di sana pasti akan banyak orang yang akan membelinya, kata Su Meiyao. Hadiahnya belum diumumkan. Shen Xiang sedikit tidak puas di hatinya. Jika dia tahu apa hadiah akhirnya, itu akan membuatnya semakin termotivasi. Putaran pertama ini bisa dianggap adil, itu dapat menangani sebagian besar alkemis tingkat rendah dan memungkinkan alkemis tingkat rendah memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam 1000 teratas. Kata Su Meiyao. Sebagian besar dari alkemis ini adalah alkemis tingkat tinggi, tentu saja. Ada juga beberapa alkemis berlevel rendah yang memiliki level ini, tapi jumlahnya sangat sedikit. Setelah mendapatkan tablet giok, Chen Xiang berjalan di sekitar tempat itu, tetapi tidak menemukan Li Tianjun, jadi dia keluar dari Istana Abadi. Saat dia keluar dari pintu, dia melihat Liu Menger dan orang tuanya. Selain dua murid sekte terkenal, ada juga sepasang kekasih cantik di sisi mereka. Dia bisa menebak bahwa mereka adalah kakak laki-laki tertua dan istrinya. Kakak tertua dan istrinya adalah Raja Abadi. Mereka memang kuat, seru Long Sui. Kakak tertua Shen Xiang bernama Wang Weikuan, dia adalah pria yang tinggi dan tampan. Meskipun dia tidak memiliki sosok yang sangat tinggi dan kokoh, dia terlihat sangat kuat, dengan senyum cerah di wajahnya. Dia mengobrol dengan ayah Liu Menger, sementara istrinya, Sao Mendalam Yun, memegangi lengannya dan mengobrol dengan Liu Menger dan ibunya. Apakah itu dan Abadi Xuan Yun? Seorang pria di samping Shen Xiang berkata. Wajah Sao Dipiun ditutupi kerudung, seperti ibu dan anak perempuan Liu Menger. Di tempat yang banyak orangnya seperti ini, sebagian besar wanitanya memakai cadar yang menutupi wajahnya, jadi tidak aneh sama sekali. Shen Xiang menyaksikan dari jauh untuk bisa melihat kakak laki-laki tertuanya, hatinya kurang lebih bersemangat. Apakah lelaki tua itu mirip tuanmu? Long Sui tiba-tiba berkata, dialah yang melihat-lihat di jalan. Shen Xiang menggunakan metode tur surga dan melihat ke arah jalan. Seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian rami kasar, topi bambu, dan topeng kayu hitam. Saya tidak tahu, tapi ini sangat mencurigakan. Shen Xiang keluar dari kerumunan dan menuju ke jalan. Orang tua itu belum pergi. Ketika Shen Xiang tiba, mereka saling memandang dan tersenyum. Orang tua ini memang Wong Kamtin, dan Wong Kamtin juga mengenalinya. Bajingan kecil, pernahkah kamu melihat kakak tertuamu? Wong Kamtin mengirimkan transmisi suara ke Shen Xiang, dialah yang bersama orang tua gadis kecil Liu, dan dia bahkan membawa serta istrinya. Shen Xiang menginjak kakinya, Tuan, dia adalah murid tertua Anda, mengapa Anda bersembunyi? Cepat pergi dan kenali dia. Huang Jitian mencubit lengannya dan berkata sambil tersenyum, gadis Liu itu juga kekasih kecilmu. Bukankah kamu juga bersembunyi darinya? Cepat pergi dan kenali dia. Wong Kamtin menarik Shen Xiang dan pergi, melewati jalanan. Pada saat yang sama, dia bertanya melalui transmisi suara, Nak, apa yang kamu ambil di medan perang? Saya mendengar bahwa seorang pria yang tahu cara menggunakan gas korupsi magis dan racun magis dewa mabuk muncul di sana, dan hampir membuat Wang Qiongjin, wanita tua itu, mati. Mungkinkah kamu yang melakukan ini? Petik 2. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, memang aku yang melakukannya. Jika kamu ada di sini saat itu, kami pasti bisa membunuhnya jika kami bekerja sama. Namun, dia saat ini sedang berjuang di ambang kematian, jadi itu seharusnya lebih menyakitkan daripada kematian. Jawab Shen Xiang. Bagaimana dengan elang emas kecil? Apakah kamu yang membunuhnya? Wong Kamtin mendengus, cepat beri aku kaki Raja Wali Emas. Kalau tidak aku akan mengeksposmu dan membuat namamu semakin bau. Petik 2. Shen Xiang bergumam, Tuan, Anda tidak baik, Anda pasti mendapat banyak manfaat dari medan perang, Anda harus memberi saya beberapa juga. Aku akan memberimu cakar burung,
tapi kamu harus memberiku sesuatu sebagai gantinya. Wong Kam Tin menatapnya dan berkata, Anda dan saya adalah guru dan murid, apakah perlu terlalu perhitungan? Saudara-saudara jelas tentang hutang mereka, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dariku di medan perang itu. Shen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, Baiklah, aku akan memberimu sayap naga dan kamu memberiku kaki burung. Bolehkah? Kata Wong Kam Tin. Sayap naga. Shen Xiang tidak tahu apa ini. Itu adalah sayap naga, selama pertempuran besar, ada Pterosaurus yang ikut serta. Orang itu kemudian meninggal dan diperoleh oleh saya. Aku akan memberimu sebuah sayap, dan dagingnya pasti tidak kalah dengan kaki burung itu. Kata Wong Kam Tin. Orang tua gila, dengan hasil panen yang melimpah, kamu masih berencana menipu kaki burungku. Shen Xiang bergumam di dalam hatinya, lalu Long Sui memotong kaki Raja Wali Emas, menyuruhnya memotong sesedikit mungkin.